Ini saya ambil dari soal ujian rasanya beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Kita mulai dari, nah ini konversi, banyak konversi satuan. Tapi di sini diberikan, jadi masih ingat ya materi semester 1, belum tentu langsung diberikan rumusnya. Tapi kita harus bisa mengkonversi dari nama ke rumus atau sebaliknya, mungkin dari rumus ke nama. Tuliskan rumus senyawa natrium karbonat. Natrium simbolnya Na. Karbonat, apa karbonat rumusnya? Mbak? CO? CO3 min. O3 2-. Kalau yang ujungnya T, mau AT, mau IT, itu pasti polianion. Jadi lebih dari satu atom. Ya. Jadi di sini terdiri dari karbon dan oksigen. Lalu muatannya negatif. Natrium golongan 1. Dia ketika menjadi ion cenderung menjadi kation. Kation dengan muatan plus 1 sesuai golongannya. Nah, di semester 1 kan sering ya kita ditanyakan ini. Tuliskan misalnya senyawa ion yang dibentuk dari kation apa dengan kation apa. Ini tinggal kita balik superskrip ya, kita ganti menjadi subskrip ion yang berlawanan. Ini jadi Na2CO3 ya. Nah, kalau misalnya ini berupa larutan, ketika terurai ini menjadi 2Na+ ditambah CO3 2-. Ya. Jadi rumusnya ini penting supaya tahu bahwa jumlah N-nya berapa. Jumlah N-nya 2 plus 1. Ya, jadi ada 3 ion seandainya dia terion sempurna. Jadi prediksinya nanti kalau ditanyakan faktor Van Hoff pasti akan mendekati 3. Tidak mungkin lebih dari 3. Ya. Oke, sekarang kita konversi dulu ke berbagai satuan konsentrasi. Ingat, di sini kita bisa pakai alat bantu kemarin. Identifikasi zat terlarutnya apa? Zat terlarutnya natrium karbonat. Pelarutnya ketika tidak disebutkan apa, tapi di sini sudah ada ya, air, Kb air. Pelarutnya berarti air, sini larutan. Informasinya ini masih sama seperti ada di slide ya, jadi mulai dari persen massa. Nah, kalau persen massa paling mudah, kan informasi awalnya massa, kita harus cari massa, mol, ya. Kalau 12%, berarti kita misalkan dulu larutannya 100 gram. Kalau 12% artinya 12 gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Dari sini berarti kita bisa dapat berapa massa air selisihnya ya, 88 gram. Kemudian ini baris yang ketiga, kita bisa tuliskan informasinya, massa molarnya. Natrium karbonat, nah ini sudah ada AR-nya, tinggal nanti dijumlahkan. Kalau tidak salah ini 106 gram per mol, air 18. Lalu ada ada informasi nih, massa jenis ya. Massa jenis larutan 1,16 gram per mili. Dari sini kita bisa cari mol ya. Mol natrium karbonat 12 bagi 106. Berarti berapa jawabannya? Sambil dihitung ya. 0,113 mol. Saya nggak tulis lagi rumusnya ya. Mol air 88 bagi 18. 4,889 mol. Jadi mol totalnya tinggal dijumlahkan. Ini dapatnya 5,002 mol. Ini mudah-mudahan suaranya masih jelas ya. Di sini sudah mulai turun hujan. Cukup lebat. Satu lagi. Dari sini kita bisa dapat volume larutan. Cara mencari volume larutan gimana? Apa dibagi apa atau apa dikali apa? Lihat dari volume larutan. Gram larutan dibagi densitas. Gram larutan dibagi. Ya. Oke, ini dapatnya 86,21 mili.
sekarang tabelnya sudah lengkap, ya. Tinggal kita hitung apa yang ditanyakan. Pertama di sini yang ditanyakan fraksi mol natrium karbonat. Na2CO3. Saya langsung aja ya, ambil data dari tabel. Molnya 0,113 mol. Kemudian mol totalnya 5,002 mol. Jawabannya 0,023 tanpa satuan ya, karena ini saling menghilangkan. Nah, yang harus diingat di sini ketika ditanyakan, ini kan satuan konsentrasi ya, fraksi mol, molaritas, kemudian molalitas, hitung sesuai dengan definisinya. Kalau misalnya satuan konsentrasi itu kita pakai untuk menentukan sifat fisik larutan, baru kita pakai faktor Van Hoff ya. Sekarang yang kedua, molaritas. Molaritas biasanya kita simbolkan dengan kurung siku, larutan Na2CO3, mol zat terlarut, mol Na2CO3 0,113 mol. Tinggal dibagi volume larutan dalam liter, 0,08621 liter. Jawabannya 1,31 molar. Ya, jadi enak kan ya kalau sudah ada data semuanya di tabel, tinggal kita masukkan sesuai dengan definisi satuan konsentrasinya itu apa. Nah, di sini saya tidak menambahkan faktor Van Hoff ya, tidak dikalikan I. Karena memang yang ditanyakan hanya sesuai dengan definisi satuan konsentrasi tersebut. Molalitas. Mol zat terlarut 0,113 mol dibagi kilogram pelarut. Tadi massa pelarutnya 88 gram, kita ubah ke kilogram. Ya, di sini kebetulan semua konsentrasi ditanyakan ya. Makanya di awal saya sampaikan kalian harus mahir mengkonversi satuan apapun yang diberikan. Ubah coba ke semua yang bisa kita cari. Plus sampai yang D, ada yang mau tanyakan dulu? Ini yang tadi sudah saya tulis. Na2CO3 terionisasi sempurna di dalam air menjadi 2Na+ tambah CO3 2-. Jadi ada 3 ion, 2 kation, 1 anion ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang baru ditanyakan faktor Van Hoff. Nah, dari persamaan ini, dari ketika kita menulis rumus dengan benar, kita sudah punya prediksi faktor Van Hoff pasti akan mendekati 3 ya, tidak akan lebih dari 3. Gimana caranya? Ada yang sudah ingat rumusnya, hubungan antara faktor Van Hoff dengan derajat disosiasi atau ionisasi? Ada yang ingat nggak? Nah, saya pun kadang suka lupa ya. Kita pakai 2 cara ya. Seandainya ada yang ingat, boleh pakai ini. Ya. Yang ditanyakan I. 1 ditambah alfanya 0,7 atau 70%. Dikali N-nya dari rumus terionisasi sempurna 3. 3 kurang 1, 2. 2 kali 0,7, 1,4. 1,4 tambah 1, berarti 2,4. Ya, itu faktor Van Hoff-nya. Seandainya kalian memang sudah tahu rumusnya. Tapi kalaupun tidak masalah ya. Kita coba pakai persamaan ionisasinya. Yang penting kan kemarin tahu apa sih definisi I, apa definisi dari ionisasi, persen ionisasi. Ya, seandainya memang kita tidak hafal, lupa dengan rumusnya, karena rumus itu rasanya nggak pernah diberikan ya di lembar pertama ujian ataupun kuis. Kita pakai ini seperti biasa, mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Kita misalkan saja yang paling mudah, 1 mol. Terionisasi 70%. 70% dari 1 mol, berarti ini yang terion hanya 0,7
mol. Berarti ini bersisa 0,3 mol. Berapa kalau misalnya yang terionnya 0,7, maka kation yang dihasilkan 2/1 kali 0,7. Ini 1,4 mol. CO3 2-nya 1/1 kali 0,7. Berarti 0,7 mol. Jadi dalam keadaan akhir Na plusnya ada 1,4, ini bertambah. Ini ada 0,7. Jadi kalau kita hitung N totalnya berapa? 0,3 tambah 1,4 tambah 0,7. Jadi 2,4 mol ya. I itu kemarin apa definisinya? Berapa jumlah partikel sebenarnya? Ya, berarti yang ini N total. Di akhir sebetulnya ketika dia terion, jumlahnya bukan 1 mol, tapi ada 2,4 mol. Dibagi seandainya dia sebagai non-elektrolit atau sesuai dengan rumusnya 1 mol. Ya, jadi kalaupun tidak hafal rumusnya, gunakan cara ini. Hasilnya sama saja. Jawabannya 2,4. Jelas untuk yang ini? Ini cukup panjang, masih ada soal setelah ini. Masih bisa diikuti ya. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Silakan bersuara ya. Lanjut. Sekarang tentukan titik didih. Titik didih berarti yang ditanyakan TB. Ya, TB-nya berapa? Kita cari dari delta TB. Peningkatan titik didih. Rumusnya M kali KB, jangan lupa kalikan I. I ini diperoleh dari jawaban F ya. Molalnya tadi sudah ada ditanyakan di D 1,28. 1,28 KB air 0,51 derajat Celcius per molal. I-nya dari jawaban sebelumnya. Jangan pakai yang teoritisnya. Tapi sesuai dengan, ini soalnya bersambung ya. Ionisasinya 70%. Sudah, tinggal kita hitung. Delta TB-nya di sini saya dapatnya 1,57 derajat Celcius. Nah, itu baru delta TB yang ditanyakan. TB. Ini karena pelarutnya air. Air itu dalam titik didih normalnya ini 100 derajat Celcius. Tinggal ditambahkan peningkatannya 1,57 derajat Celcius. Jadi jawabannya 101,57 derajat Celcius. Kasih ya. Oke. 2 lagi. Hitung tekanan osmosis larutan tersebut. Tekanan osmosis ini perlu temperatur dalam Kelvin. 273 berarti ini 293 Kelvin ya. P, M, kali R, kali T sama. Ini juga kali I ya. Molaritasnya, molaritas tadi di soal C. 1,31. 1,31 molar kali 0,08 liter atm per mol Kelvin kali 293 Kelvin kali 2,4 ya. Ini saling menghilangkan. Mol per liter sama dengan molar. Di satuannya sekian atmosfer. Jawabannya di sini saya dapatnya 75,6. Ya, nanti silahkan dicek kembali jawabannya ya. Supaya cukup banyak soal yang terbahas. Karena terbatas waktunya, saya coba kasih langsung jawabannya. Oke. Baru yang terakhir, nah supaya terlihat nih. Ini kan larutan elektrolit. Kemarin kita lihat di slide, kalau untuk elektrolit, I itu ditambahkan setara ya di samping rumus untuk non-elektrolit, tapi hanya untuk osmosis, tekanan osmosis, peningkatan titik didih, dan penurunan titik beku. Tapi kalau dalam tekanan uap kan tidak ya, itu adanya di fraksi molnya. Kita lihat,
Ini bisa kita lakukan kemarin dengan dua cara ya. Boleh kita lihat dari delta P-nya atau kita lihat dari P larutannya. Saya langsung ke P larutan saja. Kalau ditanyakannya tekanan larutan, berarti ininya harus X larut dikalikan dengan tekanan uap pelarut dalam keadaan murni. Nah, X-nya yang mana? Kita hitung ulang aja dari sini ya. Molnya 4,889. 4,889 mol. Mol totalnya, nah ini tidak langsung pakai mol total di larutan. Kita ulangi lagi, ini untuk pelarut. Zat terlarutnya karena elektrolit kuat, kita kalikan faktor Van Hoff 2,4, lalu molnya tadi 0,113. Ya, jadi I-nya itu adanya di mana? Di sini. Ya. Kemudian tekanan uap pelarut dalam keadaan murninya pada 20 derajat Celcius 17,5 mm Hg. Fraksi mol tanpa satuan berarti nanti pelarutannya ini satuannya milimeter Hg. Jawabannya ini 16,58 ya. Ini lebih kecil dari tekanan uap pelarut air dalam keadaan murni karena sifat fisik larutannya ini pengaruh adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap. Ya, cara lain bagaimana? Kalian bisa cari dulu delta P. Ini berarti X Na2CO3 sama saja ya nantinya. Larut. Berarti kalau ini dibalik. Ini 0,113 mol. Jangan lupa kali 2,4. Kemudian ini 4,889 mol tambah 2,4 kali 0,113 mol, ini mol total. Jadi di sini faktor Van Hoff-nya ada di atas dan di bawah. Ini kali 17,5 mm Hg. Nanti dapat misalnya jawabannya A milimeter Hg. Nanti P larutannya penurunan ya. Jadi 17,5 mm Hg dikurangi jawaban di atas A. Harusnya nilainya sama, 16,58 mm Hg. Ya, ada di chat, Tanaya menanyakan terkait penggunaan rumus disosiasi atau ionisasi. Ya, jadi ini ada rumus jadi dari rasanya sudah ada di textbook ya, dari SMA juga seingat saya ini sudah diajarkan. Kalau misalnya kalian hafal rumus ini boleh langsung. Ya, ini rumus yang menghubungkan antara faktor Van Hoff, perbandingan antara jumlah ion sebenarnya, jumlah partikel sebenarnya di dalam larutan dibagi seandainya dia bersifat non-elektrolit. Ya. Lalu dihubungkan dengan berapa derajat disosiasi atau ionisasi. N-nya ini adalah berapa jumlah ion seandainya ini dilihat dari rumus seandainya dia terion sempurna. Jadi boleh langsung, ini kan singkat ya, hanya 2 baris. Tapi seandainya ini tidak hafal, ini kan hafalan berarti ya. Yang penting kita tahu makna ini. Alfa itu apa, I apa, kita pakai persamaan reaksi biasa. Ya, jadi boleh pakai dua-duanya. Itu ditentukan dari mana? Dari ini diperoleh secara empiris, akhirnya muncullah persamaan seperti ini. Untuk disosiasi beda lagi. Ada beta untuk asosiasi. Kalau asosiasi itu bukan alfa tapi beta. Rumusnya juga berbeda. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Adika. Bu, saya mau nanya, ya. Kenapa dia perhitungan tadi yang itu, yang bawah tadi ada 2,4 ya, Bu? Yang ini? Nah ya, kenapa? 2,4-nya dari mana? Ya. Dan total, ini. Yang saya kasih warna hijau. Jadi I itu berapa jumlah mol sebenarnya di dalam larutan? Ya? Bukan yang itu maksud saya. Maksud saya yang tadi ya, di nomor I. Yang itu kenapa hitungan di perhitungannya faktor Van Hoff diceritakan. Makasih, Bu.
Kalau di slide masih ingat nggak? Untuk kan jadi sifat koligatif itu kan kita bisa bagi ada 4 ya. Kemudian ini untuk larutan non-elektrolit, kemudian ada yang untuk elektrolit. Kalau non-elektrolit ini ada delta P, X kali P0, ini pelarut, lalu delta TB, delta TF, kemudian P. Ini M kali KB, M kali KF, M, RT. Kemudian kalau untuk elektrolit, ini kan kita kemarin lihat di slide ya, hanya ditulis 3, M kali KB kali I. Delta TF, M kali KF kali I. P, M kali R kali T kali I. Jadi I ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam larutan jumlah partikelnya itu lebih besar kalau untuk elektrolit. Kenapa? Karena dia terionisasi. Nah, kenapa yang delta P tidak ada seperti ini? Kenapa ini tidak? Langsung aja dikalikan I ya. Ini tidak ada. Kenapa? Karena balik lagi ke rumus ini. Fraksi. Fraksi pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi dengan, ini kan mol total. Mol total itu adalah mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Zat terlarut. Nah, seandainya zat terlarutnya ini elektrolit, maka ini harus dikalikan I. Jadi I-nya itu bukan sejajar ada di bagian atas ya. Kalau ini kan mol, ini molalitas, mol per kilogram pelarut. Ini mol zat terlarut per kilogram pelarut. Ini mol zat terlarut dibagi volume larutan. Jadi ketika terionnya faktor Van Hoff-nya itu misalnya sesuai dengan rumusnya, tinggal kita kalikan I-nya, ini sejajar dengan mol zat terlarutnya. Jadi tinggal dikalikan I, karena ini ada di atas mol zat terlarutnya. Tapi kalau di dalam fraksi mol, kalau misalnya kita pakainya delta P, ini kan berarti X zat terlarut ya. Nah, X zat terlarut adanya di atas dan di bawah mol zat terlarut kalikan I bagi mol total. Mol zat terlarut kali I ditambah mol larut. Jadi I-nya itu tidak bisa langsung disederhanakan, hanya dikalikan sama seperti 3 sifat koligatif lainnya. Kebayang nggak? Kenapa dikalikan I? Karena elektrolit. Ini Na2CO3. Gimana? Udah lebih jelas belum Adika? Jelas Bu, berarti kalau yang elektrolit itu harus ada I-nya. Ada I-nya, cuman hati-hati kalau penurunan, kalau tekanan uap, I-nya ada di fraksi mol ya. Kalau yang lain sih tinggal dikalikan. Yang di awal ketika mengerjakan, nanti pokoknya mau kuis, mau ujian, lihat dulu nih sifat-sifat larutan, identifikasi langsung supaya nggak lupa elektrolit atau non elektrolit. Tandai kalau elektrolit, oh jangan lupa ada I-nya, tinggal nanti selesaikan.